Halo semuanya, masih bersama kami dalam Kisah Tanah Dayak. Tahukah kamu cerita tentang Pangantuhu, keramat penjaga desa Mengkatip? Kali ini kita akan membahas sejarah tentang Pangantuhu di desa Mengkatip. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel Kisah Tanah Dayak. Tetap dukung kami untuk membuat konten-konten yang menarik. Mengkatip adalah sebuah desa atau kelurahan yang berada di tepi Sungai Barito, termasuk dalam wilayah Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Di desa ini terdapat sebuah benda keramat dan bersejarah peninggalan leluhur orang Mengkatip yang dipercaya memiliki kekuatan gaib sebagai pelindung desa dari bahaya. Kepercayaan ini telah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda hingga sekarang. Pancan Toho Pajaka Dayak Bajaju, atau dibaca Pangantuhu Pusaka Dayak Bajaju. Demikian nama benda keramat tersebut, yang dipercaya merupakan sisa sampung jukung atau kepingan sebuah perahu Raja Banjar pertama yang masih beragama Keharingan. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, pusaka ini didiami oleh roh gaib yang bisa diminta bantuannya untuk menjaga desa Mengkatip dari segala macam bahaya. Sebagaimana kisah turun-temurun sejak zaman dahulu, benda keramat berupa serpihan perahu Raja Banjar ini awalnya ditemukan oleh warga yang menjala ikan. Dikisahkan pada zaman dahulu, ada seseorang nelayan dari Mengkatip yang pergi menjala ikan di sekitar Tanjung Paku. Letaknya tepat di sebelah hulu Jenamas. Nelayan ini menggunakan jukung atau sampan, dan ketika sedang asik menjala ikan, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara tangisan anak kecil. Maka ia pun menghentikan aktivitasnya lalu berusaha mencari sumber suara tangisan tadi, namun tidak menemukan apa-apa. Maka ia pun bergegas pulang ke Mengkatip dan menceritakan kejadian tersebut kepada warga. Pada keesokan harinya, ditemani 4 orang saudaranya, mereka kembali ke lokasi di mana suara tangisan misterius itu terdengar. Setibanya di lokasi yang dimaksud, suara tangis pun kembali terdengar oleh keempat orang itu. Lalu mereka berusaha mencari dari mana asal suara tangisan tadi. Dan ternyata suara tangisan itu bersumber dari potongan haluan sebuah perahu yang nampaknya telah terbakar. Kemudian mereka sepakat membawa benda temuan mereka itu pulang ke desa. Begitu tiba di desa, lalu benda tersebut diletakkan di bawah pohon kapuk jangkang. Sebenarnya pohon kapuk jangkang ini telah lama ada tumbuh di desa Mengkatip dan menjadi ikon desa Mengkatip. Namun pohon kapuk jangkang tersebut sekarang telah tumbang. Setelah mereka menaruh haluan sebuah perahu yang mereka dapatkan itu tadi, lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Malam harinya salah seorang dari 4 bersaudara itu bermimpi. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh roh gaib yang mendiami potongan haluan perahu yang mereka temukan di Tanjung Paku. Roh gaib itu berkata, "Aku adalah penunggu potongan haluan perahu milik orang Karuis. Aku berniat untuk tinggal di desa ini dan membantu menjaga desa dari segala bahaya. Karena aku mengasihi kalian yang telah sudi memungut dan membawaku ke desa ini." Roh gaib itu juga minta dibuatkan sebuah rumah untuk meletakkan potongan haluan perahu yang juga sebagai tempat tinggal roh gaib itu. Dan jika suatu saat ingin memindahkannya, maka tidak boleh dipindahkan ke arah hilir sungai, melainkan ke arah hulu. Keesokan harinya, orang yang bermimpi tadi menceritakan pesan-pesan orang gaib itu kepada seluruh warga desa Mengkatip.
maka dibuatlah rumah bagi sumpung jukung atau potongan haluan perahu yang kemudian dikenal dengan sebutan Pancantoho Pajaka Dayak Bajaju atau Pangantuhu. Semula yang bertugas menjaga keramat Pangantuhu adalah 4 bersaudara yang menemukannya di Tanjung Pakuk. Namun ketika perang melawan penjajah Belanda yang dikenal sebagai Perang Kasintu Kuluk Barito meletus, mereka berempat ikut pergi berperang dan hingga kini tidak ada yang mengetahui kabar beritanya. Selanjutnya dipilihlah seorang yang bertugas menjaga Pangantuhu bernama Pantau, yang terkenal dengan sebutan Bue Janggut atau kakek berjenggot. Setelah Bue Janggut meninggal, Pangantuhu dipindahkan ke bagian hulu desa Mengkatip dengan menggelar ritual adat. Kemudian terpilihlah seorang wanita bernama Indu Burui sebagai penjaga atau juru kunci Pangantuhu. Ketika rumah tempat meletakkan Pangantuhu mulai rusak, maka pada tanggal 20 Januari 1987, Pangantuhu dipindahkan kembali ke bagian hulu desa Mengkatip yang sekarang lokasinya berada di dekat kantor Kelurahan Mengkatip. Dan hingga sekarang yang menjadi juru kuncinya adalah seorang yang bernama Duyan Lihun yang akrab dipanggil Pak An atau Bapak An. Ketika Bapak An yang menjadi juru kunci, ada suatu kejadian yang membuat semua warga heran. Konon diceritakan ada seseorang wanita bernama Lamsiah dari Banua datang ke Mengkatip untuk menemui juru kunci Pangantuhu. Kepada Bapak An sang juru kunci, wanita itu menceritakan bahwa dirinya adalah keturunan dari nelayan yang menemukan sampung jukung asal mula Pangantuhu tersebut. Ia datang karena ingin menceritakan isi mimpinya, yaitu dari perut sampung jukung keluar sejenis getah yang harus ditampung menggunakan piring melawen. Jika ditampung menggunakan piring melawen, maka getah itu nantinya akan berubah menjadi batu. Pancantoho Pajaka Dayak Bajaju atau Pangantuhu ini juga memiliki gelar atau nama panggilan lain, yaitu Datu Kayu Melai Huma Bahenda. Hingga kini banyak orang yang berdatangan ke desa Mengkatip mengunjungi Pangantuhu. Bagi yang percaya, maka kedatangannya juga diiringi harapan atau hajat, atau bisa juga datang untuk meminta kesembuhan atas penyakit yang tidak bisa diobati lagi secara medis. Oke sahabat kisah Tanah Dayak, itulah tadi sejarah dari kisah Pancantoho Pajaka Dayak Bajaju atau yang biasa disebut dengan Pangantuhu. Pangantuhu ini adalah keramat yang dipercaya sebagai penjaga desa Mengkatip. Oke sahabat, sampai di sini dulu kisah kita. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan buat kalian yang menganggap kisah ini menarik, bisa di-sharing ke teman-teman agar kita sama-sama mengenal tentang adat, budaya, dan tradisi suku Dayak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tetap bersama kami dalam Kisah Tanah Dayak.